Kasus korupsi menjadi perhatian Universitas Pendidikan Ganesha. Perguruan tinggi negeri terbesar di Bali Utara ini tegas menolak praktik demikian. Sebagai wujud komitmen tersebut dilakukan pencanangan dan penandatanganan Fakta Integritas Wilayah Bebas Korupsi Mulia di birokrasi. Undiksa terus berkomitmen terbebas dari korupsi yang sudah digaungkan sejak dulu. Sejalan dengan persiapan penilaian zona integritas oleh Kemenpan RB, hal tersebut terus dikampanyekan. Dalam kesempatan tersebut, Undiksa mendatangkan Inspektur Jenderal Kemenristek Dikti, Jamal Wiwoho, untuk memberikan antisipasi bahaya korupsi di birokrasi. Rektor Undiksa Singaraja, Inyoman Jampel, mengungkapkan, mewujudkan zona integritas, konsep Tritekarana dijadikan landasan. Hal itu juga digaungkan untuk mewujudkan Undiksa sebagai universitas unggul di Asia pada tahun 2045. Universitas yang sudah memiliki fakultas kedokteran ini juga meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI pada 2016 dan 2017. Selain itu, November ini, perguruan tinggi negeri tersebut meraih prestasi inventarisasi barang milik negara terbaik secara nasional. Rektor Jampel juga menambahkan, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada pegawai agar melayani seluruh mahasiswa maupun masyarakat dengan sebaik-baiknya. Semangati lagi semua stakeholder yang ada di Undiksa, tidak hanya untuk mahasiswa, tetapi lebih kepada staf dulu ya. Seperti yang saya katakan tadi dalam saya membuka, SDM dosen itu harus menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing. Nah, bagaimana dia berkualitas itu? Berkualitas itu kan lengkap ya. Mungkin selain intelektual juga dia bagus, secara sosial dia bagus, dan terutama memang kita acuannya itu adalah visi kita menjadi unggul berlandaskan pada Tritekarana ya. Ini konsep Tritekarana ini harus ya. Nah, oleh karena itulah sesungguhnya Undiksa ini berkeyakinan akan bisa melaksanakan pemberian sebagai perguruan tinggi zona integritas dari Menpan RB dan juga dari Kemenristek sehingga ke depan nanti ya, mulai saat ini harus sudah dilakukan, tidak lagi ada yang disebut pegawai yang dilayani, tetapi pegawai itu harus melayani. Penandatanganan Fakta Integritas pun dilakukan oleh petinggi Undiksa sebagai bentuk komitmen melawan praktek korupsi ini. Sejauh ini, potensi penyimpangan di perguruan tinggi cukup banyak, misalnya dalam penerimaan mahasiswa baru, pengelolaan anggaran, aset, mutasi para pejabat, perekrutan pegawai baru, maupun pengadaan barang dan jasa. Sebetulnya kita bisa mewujudkan apa yang dinamakan sebagai good juristic government dengan tiang panjang 4, yaitu apa yang ada di dalam akuntabilitasnya harus bagus, transparansinya, fairness, dan responsibility atau pertanggungjawaban. Saya rasa kalau empat-empatnya itu dilakukan dengan baik oleh setiap perguruan tinggi, itu akan menjadi sebuah orkestra yang bagus. Pengelolaan keuangan maupun aset telah dilakukan secara ketat. Di Undiksa, seluruh pegawai dilarang melanggar peraturan yang berlaku.